Hai Minasang, konbanwa Minasang. Konbanwa Hai, sensei. oke. Ya, maaf ya, ada sedikit keterlambatan ini. Kalau nanti kita ini aja, lebih dari jam 9 nggak apa-apa. Oke. Terakhir di bab 16 ya, kita masuk ke bab 17 ya. Nah, oke, dari yang bab 16 dulu, ada pertanyaan dulu Minasang? Halo? Saya nggak ada sensei. Oke. Kalau Yuli? Enggak ada. Oke. Ini yang Yuli, Fukushu-nya udah dikerjain belum ya, Yuli ya? Fukushu yang di sini. Enggak sampai situ, saya kasih. Belum ya? Sampai nomor berapa ya? Sampai situ deh. Oke, coba kita bahas dulu ya, Fukushu D-nya soalnya. Yang halaman 142 dulu ya. Boleh yang nomor 1 coba, Suci-san. Watashi wa pasokon wo Mm-mm, motte imasu ga, mm-mm, atarashi pasokon ga hoshii desu. mm-mm, パワー電気のパソコ mm-mm. ンを買いたいです。 Hai, oke. Yang oke. Lanjut 2. Nomor 2. Selanjutnya, Sekali lagi Kak Sanjay. Yuli. Sewa Hmm. oh bukan. Mm-mm. Oh, Bukan O ini. Gai. Mm-mm, enggak ini. Lanjut. Seperti imas. Nah,
Amega. Lanjut. Nippon Bashi. Nggak tahu. Nippon Bashi nani? Franco. Nippon Bashi itu nama tempat ya. Ini nama tempat. DE. Ya. Nippon Nippon Bashi Bashi. D. Nippon Bashi D. Pasokon. Pasokongo. Pasokongo. Kai. Nggak tahu aku. Belum buat. Udah buat dulu. Artikel ini apa? Kaini kalau ini. Iya, artikel ini di sini. Nippon Bashi D, Pasokong O, Kaini Ikimasu. Nah, seperti itu ya. Lanjut. Masih satu kalimat lagi. Sorikara. Sorikara Eshutaran. Orang Oke. Oh, bukan itu. Ini tempat. Bentuk E. Ya. Pakai D. Sama kayak yang di sini nih. Nah, gitu ya. Pakai D juga. Restoran D Shokuji Shimasu gitu. Kalau pakai O, dia biasanya ini menghubungkan kata kerja dengan kata benda gitu ya. Tapi ketika Sorekara nani, dia pakai D karena untuk menunjukin ini kata apa? Keterangan tempat. Kayak gini nih, Ponbashi nani D, Pasokong O, Kaini Kimas. Nah, seperti ini. Kalau kata apa? Keterangan tempat, dia pakai D di sini. Oke, lanjut. Nomor 3, Cindy. Hai Sensei. Iya. Watashi wa shonen Indonesia ni daigaku ni bukan. Lanjutin dulu sampai habis dulu ya. Daigaku ni dete Nihon Nihon wo bijutsu Nihon no bijutsu wo benkyō ni shimashita. Benkyō ni, oke. Nah, yang ini untuk keterangan tempat. De, Nihon de. Hai. Oke. Nihon de ya. Nihon de bijutsu wo
Benkyo ni kimasta. Seperti itu. Yang ini daigaku ni dete. Oke, ini udah benar. Kenny. Nah, ini Nihongde. Nihongde bijutsu o benkyo ni kimasta. Oke. Saya mau nanya, Ya. kalau misalkan Nihon pakai gimana itu? Kenapa? Kalau misalkan dia pakai partikel Mhm. Nihon bijutsu wo benkyo ni ikimashita. Kalau pakai gimana itu? Atau harus pakai D? Ini pakai D karena ada kegiatan ininya. Ada kegiatan belajar pas dia datang ke Jepang, dia belajar seni di Jepang. Nah, seperti itu. Ada kegiatannya. Makanya pakai D dia di sini. Iya, ada kata kerjanya ya. Betul. Kalau pakai E, bentar. Bisa juga sih pakai E ya. Masuk juga soalnya pakai E, gitu kan. Datang belajar seni di Jepang gitu ya. Seperti itu. Bentar. Nihonde bijutsu wa benkyo ni kimashita. Kyonen Indonesia no Daigaku ni dete. Lulus dari universitas di Indonesia, kemudian datang belajar seni di Jepang. Lebih cocoknya sih di Jepang ya. Seperti itu. Pakai D ini. Ya, ada kegiatannya soalnya. Oke. Lanjut. Nomor 4. Suci. Ima narani sendaimasu. Nara wa otera ga okute kirei desu. Mai asa koen wo sanpo shite kara daigaku e ikimasu. Daigaku de Nihon no no kakikata wo naratte imasu. Yang ininya apa? Narawa, Otera apa? Otera ga. Oke. Otera ga okute kirei desu. Kemudian yang Nihon no no kakikata baru Iya. naratte imasu. Hai. Oke. Yang ininya udah benar ya. Ini benar karena ini diikuti kata sifat oteraga okute. Ini juga menunjukkan hubungan ini kan. Cara melukis lukisan Jepang gitu ya. Seperti itu. Oke, lanjut nomor 5 Yuli. Daigaku made koyete ikimasu ka? Koen mae tonairu Nanabata basu de natte daigaku mae o orimasu. Benar? Oke, yang ininya kalau naik kendaraan apa? D. Pakai partikel ni kalau naik kendaraan. Ketika kita nempel gitu ya.
misalkan nempel kalau di sini naik bus berarti. Nah, kita kan dari awal titik A gitu kan, di mana nih, Koeng Mae di depan taman gitu ya, sampai ke Daigaku gitu kan, di depan universitas, kita akan selalu ada di dalam bus gitu. Nah, seperti itu. Ketika kita nempel terus di bus, berarti dia pakai partikel nih. Sedangkan kalau turun, nah dia pakai baru partikel O. Nah, ini yang ini udah benar nih. Daigaku Mae O Orimas, seperti itu. Nah, kalau yang naiknya pakai nih. Karena kita akan selalu nempel terus tuh di bus. Nah, seperti itu. Mm-mm. Nanti saya mau nanya. Mm-mm. Sebenarnya kan jawaban saya tuh belum pakai ini yang pas ini note. Mm-mm. Nah, saya tuh bingung. Kan Mm-mm. dulu di pelajaran bab sebelumnya kita pakai pakai alat transportasi itu menggunakan itu pakai partikel D. Mm-mm. Nah, gimana tuh cara membedainnya itu pakai D atau ni? Mm-mm. Kalau kebetulan yang di sini nih, kalau itu menggunakan ini ya, memang ada nih yang apa sih namanya, menggunakan dengan caranya gitu ya. Misalkan cara makan pakai sumpit. Nah, seperti itu bisa tuh memang. Tapi kebetulan kalau di sini, kalau kendaraan, kalau kendaraan itu lebih cocoknya pakai ni gitu, sesuatu yang kita tuh menempel di situ, seperti itu. Contohnya naik gunung pakai ni, kemudian naik kereta pakai ni juga, ya seperti itu. Sama nih Denshani Norimas gitu ya, seperti itu. Seperti itu jadinya. Kalau D itu lebih untuk bagaimana cara kita apa ya, menggunakan apanya ya, alat transportasinya tuh bagaimana, seperti itu. Koeng maeni Shichi Bang no Basuni Note gitu kan. Naik bus nomor 7 dari depan depan taman, kemudian turun di Daigaku gitu, di depan universitas, seperti itu. Memang ini sama D itu tipis bedanya nih, seperti itu. Tapi kalau di sini lebih cepatnya dia pakai nih, seperti itu ya. Lanjut, ada lagi pertanyaannya? Oke. Iya. Soalnya aku tadi jawab yang lebih baik. Yang mana? Yang itu, yang tadi kan. Tapi ini Mm-mm. Yang ini nih. Yang ini kan di sini? iya yang tadi. Iya. Jadi masih kesulitan beda ini sama D ya, berarti ya? Oke. Minasan, konnichiwa. Muzukashi. Ini sama D. Oke. Kita coba pakai contoh lain kalau gitu. Kalau ini sama D masih kesulitan nih. Nah, partikel ini kelihatan di layar ini? Ya. Jadi partikel ini biasanya nempel dia di suatu tempat gitu ya. Terus nggak bergerak gitu. Nah, sama kayak kita nempel di dalam bus gitu ya. Jadi kita nggak bergerak nih selama di dalam bus gitu kan. Kita duduk gitu ya. Nah, walaupun sebenarnya bisa juga sih jalan gitu ya. Tapi kan terbatas gitu ya. Dan normalnya kita di dalam bus, di dalam kereta, atau di dalam mobil gitu ya.
kita ya nggak gerak-gerak lah, kita duduk aja sampai tujuannya nyampe gitu, seperti itu. Nah, kalau partikel D itu biasanya ada pergerakan di tempat itu, seperti itu. Ada acara kah, kegiatan gitu ya, seperti itu. Nah, ini contohnya kayak gini nih. Bentar, ada lagi nggak? Kalau ini soalnya untuk nomor coba nomor 1 deh. Nomor 1 biasanya jawabannya apa tuh? Yasui Hoteru nani tomarimas. Tomarimas kalau menginap pakai partikel apa? Ini. Ya? Nih. Pakai partikel nih. Iya, betul. Menginap di karena ya biasanya menginap di hotel biasanya ya nggak ada pergerakan, dia nginap di dalam hotel seperti itu ya. Lanjut kalau nomor 2, Tomete Kudasai itu jangan berhentiin mobil gitu ya. Takushi no naka sumimasen koko nani. Jadi ini maksudnya lagi di dalam mobil ceritanya. Misalkan kamu lagi berhenti di mau berhenti di depan ini gitu. Minta tolong ke sopirnya, sopir taksinya gitu ya. Nih, Ya. Jadi kalau yang ini seingat saya bisa kokode atau kokoni nih, gitu kan. Tapi kan masalahnya kalau mobil itu biasanya nggak bisa langsung ngejegrek berhenti gitu ya, seperti itu ya. Harus ada pergerakannya dulu, ngenjak rem dulu lah gitu kan. Kemudian minggir dulu ke kiri, nah seperti itu ya. Jadi ini seingat saya bisa D ini, kayak gitu. Kokode, tomete, kudasai gitu ya. Ada pergerakannya dulu, nggak bisa langsung berhenti gitu ya. Kalau berhenti ya maksudnya mendadak banget ya, mungkin nih bisa gitu ya. Tapi normalnya sih ini D, seperti itu. Marimas. Jadi di sini bayangannya kita nempel di situ. Ketika kita menginap atau misalnya nanti tinggal ya, itu pakai partikelnya ni. Hoteru ni tomarimas. Jakarta ni sundeimas. Itu kan bayangannya kita nempel di situ, nempel di Jakarta. Kemudian yang kedua, takushi no naka. Di dalam taksi ceritanya. Sumimasen, koko nani tomete kudasai. Tomete kudasai, tolong berhentikan ya. Ini misalnya ketika nyuruh driver untuk berhenti di sini ya. Nah, pakai koko ni atau koko D. Oke, jawaban yang tepat adalah koko D, tapi bisa juga koko ni. Secara umum, kebanyakan orang pakai partikel D. Koko D, tomete kudasai. Yang ada di kepala ketika kita mendengar koko D, tomete kudasai itu adalah kita memberhentikan mobil ya. Jadi untuk memberhentikan mobil itu kan harus minggir dulu, kemudian injek rem. Jadi di bayangan kita itu adalah sebuah kegiatan memberhentikan mobil. Sedangkan kalau pakai partikel ini, di dalam kepala kita itu nggak ada bayangan yang seperti itu. Kokonya di sini hanya sebagai titik, atau sebagai tempat di mana mobil tersebut nempel di situ. Ya mungkin untuk sementara ya, nggak seterusnya. Kemudian Oke. Lanjut, kalau yang nomor 3 gimana? Pakai apa? Mas tidur kan? Nah, kalau di sini ada kegiatannya nggak? Ichiji Kanggurai. Pesawat kan hikoki itu? Iya betul, hikoki pesawat. Tidak bukan. Ini pesawatnya gerak. Nah, kalau di kalimat ini hikoki de. Nah, karena walaupun tidur itu sebenarnya kita diam doang sebenarnya gitu ya.
Tapi di dalam kalimat ini nemasta itu merupakan kata kerja sebenarnya, seperti itu. Makanya kenapa hikaukide. Nah, hikaukide ichiji kanggurai nemasta. Nah, di sini memang ada suatu kegiatan gitu ya. Nah, ini cocok nih buat yang tadi ini. Kayak gitu ya. Nah, kalau ini berarti nggak ada kegiatan yang nomor 5 tadi ya. Yang daigakumade. Seperti itu. Sedangkan kalau yang di sini kenapa dia pakai D? Karena dia sekarang fokusnya adalah dia tidur gitu. Tidur kira-kira 1 jam di dalam pesawat. Nah, seperti itu. Kalau yang kayak gini pakai D bisa nih. Seperti itu. Ya, gimana? Tanya lagi. Mm-mm. Saya masih bingung banget Mm-mm. ini sama D. Kan tadi nomor 1 tadi contohnya kan Tomalimas menginap. Mm-mm. Nah, dalam bayangan saya itu menginap dalam hotel itu kan kegiatannya nggak hanya tidur aja gitu. Mm-mm. Ya, jadi kayak bingung ntar menempel apa enggak gitu. Mm-mm. Nah, lihat dari sesuai konteks kalimatnya aja sebenarnya. Kayak gitu. Yang ini yang mau disampaikan di dalam kalimatnya apa gitu kan. Nah, kebetulan nomor 1 ini yang mau disampaikan kan konteks fokusnya. Fokus kalimat yang ingin disampaikan adalah menginap di hotel yang murah gitu ya. Jadi nggak mau ngebahas ada aktivitas apapun di dalam hotel itu, ngerti nggak? Di dalam kalimatnya. Nah, seperti itu. Ya memang betul. Di dalam hotel kita bisa makan, terus kemudian kita bisa tidur, kemudian nanti ada fasilitas kolam renang kita bisa berenang. Nah, seperti itu kan. Banyak sebenarnya kegiatan yang bisa dilakukan. Nah, tapi masalahnya adalah kalian jangan terpaku sama oh saya bisa macam-macam gitu sensei di dalam hotelnya gitu ya. Enggak. Lihat dari konteks kalimatnya aja. Konteks kalimatnya nanti di soal sedang apa, ngapain gitu ya. Atau justru malah nggak ada kegiatannya. Nah, nomor 1 itu kenapa pakai ini? Karena nggak ada kegiatan sama sekali, betul nggak? Nggak ada kata kerja lain selain tomarimas ini. Selain menginap. Gitu. Jadi memang nanti yang kalian nanti mungkin bisa salah di ujian JLPT, kalian menganggap wah ini nanti ada kegiatannya. Enggak, jangan fokus di situnya. Justru fokusnya di kalimatnya aja. Seperti itu. Oke? Fokus di kalimatnya. Misalkan ya ini kebetulan memang kalimatnya pendek-pendek nih, kayak gitu kan. Seperti itu. Jadi kalimat dalam satu kalimat ini kira-kira ada kegiatan atau enggak? Ya kan? Kalau nggak ada, berarti pakainya ni. Tapi kalau ada kegiatannya, ada kata kerjanya, gitu ya. Berarti pakainya de. Nah, seperti itu. Oke, gimana Suci? Masih bingung? Kalau masih bingung, latihan lagi-lagi nih. Kita lanjutin nih. 4, 5, 6. Ini masih ada lagi sampai 10 seingat saya. Memang ini yang bikin pusing juga sih. Saya dulu pusing juga sih belajar partikel ini sama D gitu ya. Sampai akhirnya ya ketemu penjelasan yang dari ini. Mozukashi Nihongo ini. Channel YouTube ini dia sebenarnya ada gitu kan. Nah, kebetulan ini videonya udah di take down gitu karena melanggar hak cipta kan. Karena ini kan dari buku gitu ya. Buku bahasa Jepang dia bahas ketiplek gitu, benar-benar semuanya. Saya juga udah baca juga bukunya nih. Kayak gitu. Coba nomor 4, gimana lanjutannya? Partikelnya? D apa nih itu yang nomor 4? Ini Hmm. Tidur,
Jadi ini ada konteksnya nih. Isyaga Byoki no Hito ni gitu. Dari si dokter Isya, Byoki no Hito itu pasien gitu ya. Byoki itu kan pasien yang sakit gitu ya. Pasien yang sakit. Dokter kepada pasien yang sakit nih ngomong gini. Ja onaka o mimaskara. Ya, jadi saya mau lihat perutnya. Nah, tolong berbaring di kasur ini. Kono bedo nainani nete kudasai. Nah, seperti itu. Pakai ini kalau di sini. Ya, namanya kita berbaring ya kita ini berbaring di kasur itu gitu ya. Nempel di kasur itu seperti itu. Oke? Iya. Lanjut nomor 5. Ima nihong nainani seikatsu. Seikatsu itu kehidupan. Seikatsu shite imasu. De apa toh ni? Kira-kira? Nih, Suci nih. Yuli de. Cindy? Ni. Nah, kalau ini pakai de. Ini ada kegiatannya nih. Nah, kenapa pakai de? Karena seikatsu ya tadi saya bilang tadi kehidupan. Nah, kalau kehidupan seikatsu shite imasu ini ada kegiatannya. Kehidupan itu kan biasanya kita tinggal, kerja, ataupun bisa kuliah, terus juga bisa macam-macam nih. Nah, ini memang tergantung dari kalimatnya nih. Kita lihat, ada kata kerja di sini, seikatsu shite imasu. Ya kan, seikatsu shimasu, ya kan. Kata kerjanya itu. Beda sama yang nomor 1 gitu kan. Nomor 1 tomarimasu, ya menginap. Nah, cocoknya kegiatannya menginap doang, fokusnya. Gitu ya. Bukan fokusnya ada kegiatan-kegiatan lain seperti itu. Sedangkan yang nomor 5, seikatsu shite imasu, bayangannya kan kita bisa kerja, bisa kuliah gitu kan. Bisa jalan-jalan gitu, macam-macam. Seperti itu kehidupan di Jepang seperti itu. Jadi fokusnya di ininya minasang ya, di kalimatnya seperti itu. Jadi memang yang kayak menginap itu biasanya partikelnya nih. Jadi memang ada beberapa partikel nanti yang khusus gitu ya. Seperti itu. Coba lanjut dulu yang nomor 6. Sundeimas. nih, Ya. Nah, kalau ini khusus juga nih. Ya kan? Nanti ada beberapa kata kerja yang memang dia nempelnya tuh biasanya pasti sama nih. Nah, salah satunya ya yang sumu ini, tinggal, sundeimas. Gitu. Kaizuku to ishoni Ikebukuro. Ikebukuro itu nama tempat gitu ya. Nama wilayah. Ya kan, bersama-sama keluarga tinggal di Ikebukuro. Nah, kalau tinggal ya bayangannya nempel kan di Ikebukuro seperti itu. Gitu. Walaupun ya nanti tetap juga ada kegiatannya gitu ya. Tapi kalau di sini fokusnya ingat, fokusnya tinggal di itu aja seperti itu. Kenapa dia pakai ni? Ya fokusnya sesuai di kalimatnya aja. Seperti itu ya. Masih ada tuh sampai 10 coba. Kyonogo Jigoro, Tokyo Nani Jising. Jising itu gempa. Jisingga arimashita. Ada gempa. ini ya Sensei. Sensei bingung. Ya bukan. Kenapa Gempa. saya mikirnya nih ya Sensei? Kok mikirnya malah ya kan gerak gitu kan, gempa kan. Enggak pasti sebenarnya tahu. Saya Ya, mikirnya nggak ada kata kerja. nggak ada kata kerja. Gempa itu Gempa, iya, jisin gempa. sudah selatan D.
Mm-mm. Jadi ketika gempa kira-kira gimana nih? Gerak. Mm-mm. Ketika gempa ya memang kita gerak biasanya kan. Mm-mm. Ini D ini. Pokoknya di sini harus tahu artinya dulu kalau gitu. Betul. Harus tahu artinya dulu. Iya. Harus tahu artinya dulu, betul. Tokyo de Jishin ga arimashita. Gitu ya. Jadi ketika gempa gitu ya. Nah, nanti coba kita dengerin deh penjelasannya. Penjelasan yang Sensei Nihongo ini. Pasti biasanya sih ya saya belajar dari dia juga ya. Jadi kuntinya ketika kita gempa gitu ya. Dia ada pergerakan yang antara gak mungkin kan kita gempa diam aja gitu kan. Bisa aja ada lari keluar ruangan seperti itu ya. Kayak gitu. Kino no goji goro, Tokyo nani jishin ga arimashita. Jishin gempa bumi ya. Jadi kemarin jam 5, sekitar jam 5 di Tokyo ada gempa bumi. Atau terjadi gempa bumi. Kayak partikel yang tepat adalah Tokyo de jishin ga arimashita. Jadi ketika ada gempa bumi itu kan ada pergerakan kayak buminya bergetar ya, orang kesana kemari. Ini sebuah kejadian, peristiwa. Jadi yang ada di bayangan kita itu bukan sesuatu yang nempel gitu kan kalau terjadi gempa bumi, tapi merupakan sebuah kejadian, peristiwa, kegiatan. Jadi banyak orang yang kesana kemari, bumi bergetar, orang panik. Tokyo de jishin ga arimashita. Kemudian kalimat Nah, seperti itu pakai partikelnya D. Lanjut yang nomor 8. Saite itu mekar. Hasoko nainani kireina hanaga saite imasu yo. Nah. Hana bunga. Hananya mekar nih. Ada bunga yang cantik tuh, mekar. Ini bukan. Yuli ini. Oke. Suci? Apa ya Sensei? Berarti dia tuh untuk cara ngebedainnya antara gerak sama kata kerja tadi ya Sensei. Antara dua itu. Berarti kalau 8 berarti nih. Karena apa nih? Karena bunganya nempel di situ. Betul. Betul itu. Karena ya namanya tumbuhan gitu ya. Ini terutama kalau di sini tanaman bunga gitu ya. Nah, dia nempel aja, nggak ada pergerakannya. Asoko ni kireina. Nah, seperti itu. Benar, pakai ni ini. Karena dia nempel. Tumbuhan itu nggak bergerak gitu ya. Walaupun dia mekar gitu ya. Tapi pas kita lihat, oh bunganya mekar tuh gitu kan. Seperti itu. Lihat-lihat tuh gitu kan. Bunganya mekar bagus ya gitu. Nah, seperti itu. Di saat itu kita melihat ya bunganya nggak bergerak, tetap di situ. Seperti itu. Oke, lanjut nomor 9. Kagi kunci. OIT itu menaruh. OIT arimas, Kak. Nah, gitu. Nih, Sensei. Nih. Karena diletakkan berarti diam di tempat. D. Yuli D. Suci nih. Cindy? Nah, ini kalau ini ni dia nih tuh.
Karena ya bayangannya kan kalau kunci ya kita menaruh nih, kita taruh kan. Kuncinya kan nggak bergerak dia. Gitu. Tapi kita nyari-nyariin nih, aduh kuncinya tadi taruh di mana ya? Nah, gitu kan. Kagiwa dokoni. Aduh, tadi taruh kunci di mana ya? Seperti itu. Kayak gitu. Jadi kuncinya kan sebenarnya kuncinya nggak bergerak tuh. Cuman kita aja yang lupa naruhnya di mana gitu kan. Nanti sampai ketemu akhirnya ya baru pakai ini. Akhirnya oh ketemu tuh ada di situ. Seperti itu. Nomor 10. Densha no naka. Di dalam kereta. Sumaho berarti handphone. Sumaho. Hanasanai. Hanasanai de kudasai. Masih ingat pola kalimatnya? Kalimat larangan ini. Kalimat melarang untuk tidak berbicara dengan handphone. Nah, gitu. Pakai ni kah ya Sensei? Ni. Pakai ni, Suci. Yuli? Hmm. Ada kegiatannya nggak kira-kira di sini nih? Nggak pakai HP. Fokusnya di kalimatnya coba. D ya berarti. Berarti orang itu nggak pakai handphone. Jadi ini kegiatannya di sini Hanashi mas. Kegiatannya ada kegiatannya di sini nih. Jadi ini pakai D. Densha no Meskipun dia nakade. larangan, Iya. meskipun dia larangan, dia tetap ada kegiatan ya Sensei? Nah, kegiatannya adalah hanashimas. Hanasanai. Dilarang berbicara gitu ya. Menggunakan handphone. Gitu. Jadi memang bedanya tipis banget kan. Nah, kita kan tadi bilang kan, kalau kereta, misalkan kita nempel di dalam kereta, itu biasanya kita kalau naik kereta gitu ya, ya pakainya partikel nih gitu kan. Nah, sekarang berubah nih. Ya kan? Nah, sekarang konteks kalimatnya yang mau dibahas adalah gak boleh menggunakan handphone. Nah, menggunakan handphone itu termasuk sebuah kegiatan tuh di dalamnya. Seperti itu. Kayak gitu ya. Makanya kenapa di sini pakai partikelnya D. Densha no nakade sumaho de. Ya, seperti itu. Bisa tuh. Bisa dua partikel pakai D, D, G itu bisa tuh di dalam satu kalimat. Kayak gitu. Biasanya yang semuanya rata-rata nanti bisa ni, de, ya kan? Itu bisa 2 kali dalam satu kalimat atau lebih kayak gitu bahkan. Tapi biasanya yang nggak bisa 2 kali dalam satu kalimat itu partikel wa, seperti itu. Karena itu nanti nunjukin topik di dalam kalimat itu nanti siapa gitu yang mau dibahas, sedang dibahas. Makanya wa itu biasanya cuma satu di dalam satu kalimat. Oke? Nah, kayak gini tuh. Ada tambahan penjelasannya lagi tuh di bawah tuh. Koe no mae ni jiko ga atta gitu kan. Jadi kalau ada kecelakaan di depan taman gitu ya. Kalau ada kecelakaan di depan taman, kalau pakainya ni. Kalau di bayangan orang Jepang itu, ni itu berarti ya sebuah foto berarti seperti itu ya. Kalau yang no mae ni gitu. Sedangkan harusnya kan ada kecelakaan kan sebelumnya pasti ada peristiwa misalkan tabrakan atau apa gitu ya. Ada kegiatannya harusnya. Seperti itu. Makanya kenapa harusnya kalau mau pakai ni berarti misalkan yang kayak bawahnya nih. Kalau yang no mae ni jiko garasu ga takusan atta. Ada kaca berserakan, garasu itu kaca ya, kaca jendela mobil gitu yang pecah gitu kan. Seperti itu. Sorry, itu bukan jikono ya. Harusnya kurumano garasu gitu kan. Hiragananya salah itu.
Koeng no maini kurumano garasuga takusan ata. Ada kaca-kaca mobil berserakan di depan taman. Nah, itu kalau pakai itu ni bisa seperti itu. Karena kan kacanya nggak bergerak ya. Walaupun hasil dari kecelakaan tadi seperti itu. Oke, sampai situ. Ntar harusnya ada ini deh. Ni sama D. Tadi dia ngasih tahu nggak ya? Nggak ada ya? Nah, ini nih. Ada nih. Contoh kosakata yang mengandung sebuah pergerakan. Nah, shiai itu pertandingan, ya kan? Terus kemudian kaji itu kebakaran. Kemudian hapyo itu apa ya, bentar. Tiba apa? Terus shikeng itu ujian shikeng. Kemudian taika itu turnamen. Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa kosakata yang bisa cuman bisa pakai ni, tapi ada juga yang harus pakai de gitu karena ada mengandung sebuah kegiatan. Hapyo. Nah, hapyo ini apa? Announcement, apa? Notification gitu ya. Seperti itu. Shikeng ujian, pati, kayak gitu kan. Kemudian sama olimpik gitu kan. Nah, olimpik itu ada kegiatan nih, olimpik itu kan olimpiade gitu ya, seperti itu. Ini seingat saya ada deh. Di mana ya? Partikel-partikel yang cuma bisa pakai ni. Kegiatan beristirahat. Kaidang sebagai tempat. Nah, ini nih. Di bagian bawah tuh. Nah, seperti itu. Penjelasannya tuh tergantung kata kerjanya. Nah, ini bagus nih. Kalau pakai partikel O nih, biasanya titik awal pergerakan sama titik akhirnya beda nih. Kaidang O, noboru gitu kan. Noboru naik tangga ya kan. Naik tangga seperti itu. Kan kalau bayangannya kita kan kalau naik tangga gitu ya. Kan nggak mungkin diem gitu ya. Pasti kita dari bawah terus nanti ke atas gitu ya, seperti itu. Terus kalau kaidang D, ya sumu. Nah, itu fokusnya pada kegiatan istirahatnya. Beristirahat di tangga. Ya, maksudnya misalkan contohnya kalau di sini tangga dari lantai 1 ke lantai 2 gitu ya. Terus kita saking jauhnya gitu kan, karena masih ada lantai-lantai berikutnya, misalnya 4 lantai gitu. Mungkin di lantai 3 kita berhenti dulu tuh. Duduk di tangganya. Nah, gitu kan seperti itu bisa tuh. Kaidang D, ya sumu. Ya kan, duduk dulu bentar ya, ngaso dulu di tangga seperti itu. Nah, makanya di sini tergantung juga sama aktivitasnya sedang apa itu di dalam satu kalimat itu. Nggak bisa kita pukul rata. Oh, kalau nanti kereta berarti harus pakai ini gitu. Seperti itu nggak juga. Tergantung sama kata kerjanya di sini nanti yang digunakan apa di dalam satu kalimat itu. Seperti itu. Kaidang ni suaru fokus pada badan yang nempel di tangga seperti itu. Suaro itu kan duduk gitu kan, kita duduk berarti nempel nih di tangga itu, seperti itu. Fokusnya di di kita duduknya gitu kan, nempel gitu, seperti itu. Kemudian kaidang kara ochiru ya kan, dari. Nah, ini pakai kara nih, ada partikel kara juga nih, seperti itu. Dari kalau di sini berarti ya kan, bangun dari tangga gitu kan, seperti itu ochiru. Oke.
Masih bingung? Ini abis ini ada O sama Ni nih. Kalau nggak salah yang ini deh. Nah, tadi Ni sama D, sekarang O sama Ni nih. Oke, kelihatan di layar? Yang mana pakai partikel O, mana yang pakai Ni, gitu ya. Jadi yang pakai partikel Ni ini rata-rata bisa hampir bisa dua-duanya, ada yang bisa dua nih soalnya. Yang Demas itu bisa dua-duanya tuh. Jadi tergantung nanti konteksnya bagaimana ya, kayak gitu. Kalau Sotsugyo, Demas, nah berarti biasanya kan kalau Sotsugyo kan berarti kan lulus gitu ya, seperti itu. Terus yang tadi kayak Suarimas, Suarimas kan berarti kan duduk gitu, berarti nempel dia. Makanya dia biasanya pakai partikel nih tuh kalau duduk. Hairimas, Hairimas biasanya kita pakai Ofuro, Ofuro nih Hairimas. Nah, seperti itu ya. Oke? Oke. Lanjut nih. Nomor 6. Tadi sampai siapa ya? Saya lupa deh. Cindy lah, nggak apa-apa. Boleh nomor 6. Halo, Cindy? Tes? Ada, Cindy? Halo? Yuli? Ya udah Yuli, coba Yuli. Nomor 6. Kinau benkyouになる終わってから何をしましたか？勉強。Ini ya sebenarnya. Yang mana? Yang ini? Iya. Ini nih, ya udah. Coba selesain dulu kalimatnya. Ya, coba dulu ya. Nggak apa-apa. Lanjutin dulu. Oke. Kisaten. Kisaten? Kisaten itu apa? Kisaten itu coffee shop. Oh, kisaten. Terus tomodachi de hanashimashita. Hanashimashita. 昨日勉強に終わってから何をしましたか？喫茶店で入って友達と話しました。Oke. Jadi kalimat pola tekara. Tekara itu masih ingat polanya, Yuli? Untuk apa? Tekara? Untuk bilang setelah. Pola kalimat setelah. Jadi kemarin
Ya kan? Kemarin setelah selesai belajar, apa yang kamu lakukan? Nani o shimashita? Gitu kan? Apa yang kamu lakukan? Nani o shimashita? Kemudian dijawab sama dia, Kisateng nani haite tomodachi nani hanashimashita. Gitu kan? Arti biasanya di coffee shop bersama teman, ya dia ngobrol gitu ya, atau ngegosip gitu, seperti itu ya. Kayak gitu. Nah, kalau di sini, bentar. Kalau ini nggak cocok pakai nih, kenapa? Hmm. Benkyo itu kata kerja, bukan? Kalau benkyo di sini, kalau dia berdiri sendiri, nggak ada simasnya, dia bukan kata Nah, kerja. ya. Iya, dia kata benda. Berarti, oh, Iya, benkyo o owatekara kalau di sini cocoknya. Seperti itu. Sensei kalau misalkan pakai ga gimana? Benkyo ga owatekara. Benkyo ga owatekara. Benkyo ga owatekara. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena setelahnya ini dia tidak menerangkan mengenai karakteristiknya gitu ya. Tapi lebih ke hubungannya ini setelah selesai belajar gitu ya. Ada hubungannya dia setelah selesai belajar, tapi bukan menunjukkan karakteristik belajarnya itu gitu. Biasanya kalau pakai ga itu biasanya nunjukin hubungan karakteristik, menunjukkan hubungan kata sifat biasanya. Seperti itu. Ini lebih cocoknya benkyo o owatekara. Kemudian yang ini udah benar ya, karena ini bersama gitu kan, bersama teman. Seperti itu. Jadi pakai to benar. Nah, kalau yang di depannya pakai ini ya. pakai nih. Gitu. Karena dia udah duduk di dalam seperti itu kan, gitu ya. Iya, seperti itu. Haite itu maksudnya sebenarnya ini lebih masuk sih. Masuk ke kedai kopi, kemudian berbicara bersama teman. Nah, seperti itu. Karena ini nggak kelihatan dari kata ininya. Kata kerjanya Hairimas. Hairimas masuk. Nah, kayak gitu. Fokusnya di ya apa yang ada di soal aja sih kalau gitu. Kita pakai partikel apa gitu ya. Seperti itu. Padahal kan sebenarnya bisa kan kisah Tengde atau Modachito Hanashimashita. Nah, itu sebenarnya bisa tuh kayak gitu. Nah, kebetulan karena ini ada Hairimasnya, Haite. Ya berarti pakainya partikel nih. Kisah Tengni Haite gitu kan, masuk ke kedai kopi kemudian berbicara bersama teman. Gitu. Kalau nggak ada Haite-nya nih misalkan, nggak ada koma gitu kan. Nah, ini pakainya nanti jadi partikel D. Kisah Tengde. Ya kan? Ni-nya dicoret, diganti jadi D. Kayak gitu. Kisah Tengde. Kisah Tengde Tomodachito Hanashimashita gitu kan. Ngobrol sama teman di kedai kopi. Nah, seperti itu. Bisa pakai D kalau nggak ada HIT di sini. Karena ada HIT-nya makanya nggak pakai D. Seperti itu. Oke, kalau yang nomor 2 udah bisa lah ya. Karena ini perubahan kata kerja nih. Mas, T, bentuk mas lagi, bentuk T lagi, bentuk mas lagi, bentuk T lagi. Kita udah banyak latihan lah kalau ini. Mas sama bentuk T.
Oke, jaringannya kurang bagus. Oke, nggak apa-apa, Cindy. Oke, kita masuk ke bab 17 Minasang ya. Boleh dibaca dulu kotobanya. Ganti-gantian aja 1 sampai 10-nya. Dari Suci dulu. Oboemas mengingat, Mm-mm, Masuremas lupa, mm-mm, Takushimas kehilangan akhirat, Haraimas membayar, Kaishimas mengembalikan, Dekakemas keluar rumah, Megimas melepas pakaian, Anugi. Nugimas melepas pakaian, Moteikimas membawa pergi, Motekimas membawa datang, Shinpai shimasu itu khawatir. Oke. Ini mungkin ada ini ya. Ada sedikit salah terjemahan ini yang di sini. Yang nomor 7 Nugimas nggak cuman sekedar melepas pakaian doang ya. Tapi dia itu sebenarnya arti Nugimas ini adalah menanggalkan. Jadi memang bisa melepas pakaian juga gitu kan. Tapi jangan lupa yang misalkan melepas sepatu juga bisa ya. Jadi nggak cuma pakaian doang nih gitu ya. Yang nggak cuma pakaian doang. Jadi bisa melepas sepatu gitu kan, seperti itu. Lebih cocoknya menurut saya menanggalkan sih gitu kan. Seperti itu. Seperti itu. Jadi nggak hanya sekedar pakaian tapi bisa sepatu, bisa kaos kaki gitu ya. Semuanya seperti itu ya. Oke. Lanjut. Yuli sampai 20. Zangyoshimas lembur, Juchoshimasu Shucho. dengan Shucho. Juchoshimasu dinas Taisesu na penting Daijobu na Daijobuna tidak apa-apa. Abunai berbahaya. Kinen dilarang rokok. Inko hoken show. Kartu asuransi kesehatan. Netsu demam. Bioki obat. Sakit. Usah lagi. Iya. Bioki sakit. Kusuri obat. Hai, oke. Seperti itu ya. Yang ini Kenko itu kesehatan, Kenko gitu ya. Kenko Hokensho, kartu asuransi kesehatan. Ya maksudnya di Jepang juga ada BPJS gitu ya, seperti itu. Nah, Kenko ini kesehatan. Nah, seperti ini Kenko Hokeng. Seperti itu. Kenko itu kesehatan kalau Kenko-nya doang, seperti itu. Lanjut 21 sampai 30. Suci. Ofuro kamar mandi, Huwagi baju atau jaket, Shitagi pakaian dalam, Madani sampai dengan Desukara oleh karena itu,
doshimashitaka, apa yang terjadi? Nodo, tenggorokan, itai, sakit, kaze, masuk angin, sore kara, setelah itu. Hai. Lanjut. Sampai 40. Pilih. Odaijini, semoga lekas sembuh. Atama gaitai, sakit kepala. Panaga gaitai, terus kagaitai, sakit gigi. Nesugarimas, demam. Sekigatemas, batuk. Hanamizugatemas, pilek. Chigatemas, berdarah. Hakikegashimas, mual. Samukegashimas, kedinginan. Oke. Jadi yang demas ini nih, ya maksudnya keluar gitu ya. Demas. Kalau yang ini itai sakit artinya ya, gitu itai. Nah, atama kepala ya kan? Atama kepala, onaka perut. Kalau gigi itu ha. Nah, sakit gigi makanya nah itai ini sakit gitu ya. Kalau netsu arimas ada gitu ya. Maksudnya lagi demam gitu maksudnya. Netsunya demam ini kayak gitu. Netsu ini juga bisa kanji panas juga bisa ya kan? Atsui. Kemudian batuk seki, kalau batuk tuh seki. Nah, demasnya itu keluar, jadi keluar batuk-batuk gitu dari mulut kan biasanya keluar seperti itu. Pilek juga sama, hanamizu ya kan. Hananya itu hidung sebenarnya. Hidung, air ya kan, keluar air dari hidung. Nah, seperti itu hanamizu ga demas. Seperti itu ya. Kemudian berdarah, ya namanya berdarah berarti ada darah keluar dari tubuh kita misalkan kalau lagi berdarah gitu ya, seperti itu. Nah, ci-nya itu adalah darah ci. Demas keluar seperti itu ya. Kayak gini sama ini demas keluar ini maksudnya. Keluar darah seperti itu. Oke, lanjut. 42 sampai 41 sampai 50. Suci lagi. Memarashimasu, pusing. Geryoshimasu, mencerah kata diare. Benpyoshimasu, sembelit. Kegaoshimasu, terluka. Yakedo oshimasu, terbakar. Shokuyoku ga arimasen, tidak nafsu makan. Kata ga korimasu, bau pegal. Karada ga darui, badan lemas. Kayui, gatal. Influenza atau flu. Oke. Ada yang sulit lagi nggak? Kayaknya nggak ada sih. Lanjut 51. Oh, ya udah lanjutin nih. Nangkung 5 lagi, Suci. Mocho, usus buntu. Gikuri goshi, sakit pinggang. Nenza, keseleo. Kosatsu, patah tulang. Utsukayoi, efek sudah minum. Oke. Futsukayoi. Oke. Nah, ini yang kayak gini nih. Nah, kalau kayoi emang biasanya nggak pakai kanji ya, gitu. Seperti itu.
Influenza juga dari influenza gitu ya, kata serapan dari bahasa Inggris. Oke. Kita masuk, coba. Ada lagi yang belum kebahas. Nah, ini dari sini tadi ya. Ada juga di buku Mina yang bahasa Indonesia, kayak gitu ya. Nah, ini boleh diapalin dulu hiragananya gitu kan. Hiragana mengenai apa? Fisiologi badan manusia gitu ya, seperti itu ya. Karena ini penting juga nih. Kalau buat yang mau kerja ke Jepang atau apa gitu ya, tinggal di Jepang, terus kan nggak mungkin kan kita suatu saat kita pasti sakit seperti itu ya. Nah, ketika kita sakit, nah mau nggak mau kita harus tahu nih sakitnya di mana gitu kan. Misalnya kita lagi ke rumah sakit atau ketemu dokter gitu ya. Mau nggak mau kita harus jelasin sakitnya di mana, ya kan, apa yang dirasain gitu kan. Nah, seperti itu. Makanya kenapa ini penting juga nih di bab yang ini tentang badan dan penyakit seperti itu ya. Jadi kalau kita mau bilang sakit kepala apa, sakit perut apa, ya kan. Kalau gigi yang sakit ya pakai ini gitu. Seperti itu ya. Atau kita meriang gitu kan, bisa juga kita meriang kan, berarti Netsuga Arimas seperti itu. Nah, ini untuk apa? Bentuk-bentuk tubuh ya kan, fisiologis tubuh. Ya kan, kalau wajah berarti kao, nah di sini kan. Terus kalau mata pakai me, ya kan, mata me, hidung tadi hana. Kalau mulut, mulut itu kuci. Nah, ini ya. Terus kalau dagu, dagu ago, ya kan. Ago ini yang di sini nih, sorry. Yang bawahnya soalnya mune, mune itu dada soalnya di sini gitu ya. Ini nggak ada ininya. Kayak dikasih garis gitu ya. Nodo, nodo tenggorokan ya. Gitu ya. Nodo tenggorokan. Kalau leher kubi. Nah, seperti itu. Leher kubi. Kemudian rambut, rambut kami, ya kan? Ini kami, rambut. Atama, nah atama secara keseluruhan, ya kan? Atama itu kepala, gitu kan? Seperti itu. Kemudian jari, nah ini jari, jari itu yubi, ya kan? Kalau kuku, kuku sune, sume, ya kan? Sume. Kalau tangan, tangan itu te, nah gitu ya. Terus ini ada hiji, hiji itu siku tangan, hiji. Kemudian lengan, lengan itu ude. Kalau bahu, tadi bahu pegel-pegel, kata, ya kan? Kataga, korimas, gitu. Punggung, punggung, senaka, biasanya punggung. Kalau pinggang, koshi. Nah, ini. Jadi, hafalin dulu hiragananya dulu deh. Biar maksudnya nanti ketika sakit atau apa gitu kan, kita bisa ngasih tahu ke orang lain gitu. Aduh, sakit nih punggungnya gitu kan. Atau sakit pinggang gitu kan, seperti itu. Atau sakit perut, onaka. Nah, gitu. Yang biasa kan pasti kepala, perut gitu kan. Seperti itu. Atau tangan. Kalau tulang berarti hone di sini tuh. Tulang, hone. Kalau kaki, kaki keseluruhan, ashi gitu ya. Oke, kita masuk ke pola kalimatnya sekarang. Oke. Ya, sekarang kita masuk ke perubahan bentuk nai. Gitu kan. Kemarin kita udah sempat belajar perubahan bentuk T, perubahan bentuk kata kerja kamus, ya kan, dari bentuk mas, seperti itu ya. Jadi udah ada 3 nih kalian belajar. Sekarang ditambah satu lagi bentuk nai, gitu ya. Bentuk nai, sekarang bentuk keempat nih ada lagi. Jadi bentuk nai itu pasti adalah bentuknya negatif. Nah, ini biasanya bentuk negatif yang informal dari maseng. Nah, kalau maseng itu bentuk formalnya, bentuk sopannya, seperti itu. Kita udah sering pakai maseng gitu ya. Nah, sekarang ada bentuk nai. Bentuk nai itu sama maseng sama sebenarnya. Kayak gitu.
Jadi artinya sama, yaitu tidak melakukan gitu ya kan. Ya tidak melakukan kegiatan apa, misalkan kalau awanai berarti tidak bertemu gitu kan. Kalau apa nih, kakanai tidak menulis, seperti itu ya. Nah, ini bentuk perubahannya. Kalau kelompok 1, dia bentuk kamusnya berakhiran yang U. Nah, berubahnya jadi bentuk A gitu ya. Ingat aja tuh kalau bunyinya U berubahnya jadi A, seperti itu. Nah, ini dari bentuk kamus dulu ya, kayak gitu. Makanya kemarin kenapa kita perlu belajar juga tuh bentuk kamus. Sekarang kepake nih untuk sebagai pedoman kita nih untuk merubah bentuk kata kerja kamus ke bentuk nai, seperti itu, ke bentuk yang negatif, seperti itu. Misalkan kaku menulis jadi kakanai. Nah, u-nya jadi ubah jadi a, seperti itu. Kalau berenang oyogu ya kan, oyogu jadi oyoga, seperti itu. Sisanya tambahin nai aja belakangnya, seperti itu. Hanasu, kata kerja kamusnya kan hanasu, su-nya berubah, u-nya ubah jadi a, jadi hanasa, seperti itu. Ini semua kelompok 1 dulu ya, kita masih pakai kelompok 1 dulu ini. U-nya jadi a, seperti itu. Lanjut kelompok 2. Kalau kelompok 2, kalau akhirannya ru diganti dengan nai. Taberu, tabenai, miru, minai. Rata-rata sih semuanya ru ya kalau kelompok 2. Taberu. Kita lihat ichi dan verb. Nah, semuanya rata-rata ru sih. Jadi ya mirip, sama semua. Kayak gitu ya, bentuk kelompok 2. Ru semua nih di sini. Kayaknya nggak ada yang garu sih. Bentuk perubahannya sama semuanya jadinya. Jadi nainya okinai, tabenai, seperti itu. Dekinai, oshienai, semuanya mirip sih. Nggak ada yang garu sih harusnya. Oke, lanjut. Kalau kelompok 3 kan cuma ada 2 ya. Ada kimas sama simas. Simas itu ya suruh, bentuk kata kerja kamusnya gitu ya. Suruh jadi shinai, tidak melakukan. Kalau kuru yang dari kimas berarti jadi konai, tidak datang. Cuman 2 ini doang kalau kelompok 3. Seperti itu. Kemudian kalau bentuk kata benda juga bisa nih ya. Berarti jarimaseng jadi janai. Kalau dewa arimaseng jadi dewanai. Nanti berlaku juga untuk yang kata sifatna nih. Kata sifatna sama kan? Pernah belajar juga nih kalian, kata sifatna. Seperti itu. Kata sifatna tuh kalau mau di-refresh lagi. Nah, yang ini. Yang negatif nih, yang pernah saya minta kalian kerjain soalnya, PR. Nah, ini sama nih. Kata sifatna sama kata benda. Pakai jari maseng gitu ya, seperti itu. Nah, jari maseng di sini berubahnya jadi janai di sini, seperti itu. Yang ini perubahan bentuk nai. Nah, ini kalau di sini kan kata benda. Kata sifatnya udah dijelasin di bab sebelumnya, bab 8 kalau nggak salah ya. Kata sifat nai ini. Kayak gitu. Jari maseng jadinya genki janai nanti. Bentuk informalnya. Seperti itu ya. Genki janai, yume janai, shinsetsu janai. Nah, seperti itu. Atau bisa dewa arimaseng jadi dewa nai. Ini itu sama. Dua-duanya bisa dipakai. Kemudian naide kudasai. Nah, ini ya. Oh, ini baru dijelasin di sini bab 17 tadi. Yang naide kudasai itu dipakai untuk melarang sesuatu gitu ya. Tolong jangan, seperti itu biasanya.
Tolong jangan ambil foto atau jangan buka pintu seperti itu ya. Naide kudasai berarti pakai bentuk nai yang tadi bentuk apa? Bentuk yang ini tadi semua dua ini, tiga ini. Seperti itu. Kata kerjanya berarti apa tuh? Kokode shashin o toranai. Torimas dari torimas mengambil foto, mengambil video gitu ya. Kemudian ada bentuk harus. Nah, ini harus pakai nakereba narai maseng atau nakereba naranai seperti itu ya. Nari maseng atau naranai. Contohnya kalau byoki sakit ya kan, karena sakit byoki deskara kusuryo nama nakereba nari maseng, karena sakit harus minum obat seperti itu. Atau misalkan harus mengerjakan PR. Shukudai o shinakereba narimaseng. Ya, seperti itu. Jadi harus seperti ini ya. Di sini nakereba narimaseng, nakereba naranai sama ya. Naranai berarti ya bentuk informalnya gitu ya. Kalau maseng bentuk formal, bentuk sopan. Seperti itu. Kemudian ada juga pola kalimat temoides. Temoides untuk menyatakan sesuatu itu nggak wajib dilakukan seperti itu. Contohnya tuh, besok nggak perlu pergi ke sekolah gitu kan. Kalau ke sekolah pun nggak masalah gitu kan. Tapi kan sebenarnya nggak wajib gitu ya. Hasta nggak kowe ikan aku temo, ikan aku temo, ikanya itu dari ikimas gitu kan, pergi. Nah, jadi di sini ikan aku temo ides seperti itu. Besok nggak perlu pergi ke sekolah. Atau tidak perlu mengembalikan surat itu. Ya, tapi kalau dikembalikan ya boleh aja gitu kan, tapi nggak wajib gitu, seperti itu. Nah, ini coba dulu deh latihannya. Ini yang bentuk naide kudasai. Seperti itu ya. Kalau nomor 1, Suci-san, dilarang parkir. Kokoni. Oh, berarti tomenai. Tomenai de kudasai. Jadi kurumo tomenai de kudasai. Tomaru jadi apa Tomaru? Tomenai. Jadi tomaranai. Oh. Gerak-gerak ini. Ya. Lanjut. Nomor 2, Yuli. Itu hayurimasu ya. Betul, hayarimas. Berarti topan hayurite kudasai. Bentuk nai. Hayurinai te. Ini ikut lagi ya? Kenapa? Hayurimasu.
Ini pertama. Hairimas, Hairu, Oh, Hairu. Hairu masuk. Hairanai. Jadi Hairanai dia. Hairanai. Kokoni Hairanai de. Hairanai de kudasai. Dilarang masuk ke sini, gitu ya. Nomor 3. Suci lagi. Kokode Sashin o Toranai de kudasai. Hai, Toranai. Toranai de kudasai, seperti itu. Dilarang mengambil foto di sini, seperti itu. Oke, kalau ini juga satu lagi, yakyu ya, ini baseball, yakyu. Kokode, yakyu o. Bermain apa? Melakukan. Karena yakyu, kata kerja 3. Pakai apa belakangnya? Sama kayak bermain sepak bola. Nah, gitu. Ini bermain baseball kalau di sini nomor 4. Shinaide. Shinaide. Yakyu o shinai de. Nah, seperti itu ya. Sama kayak saka o shimasu. Nah, ini yakyu o shimasu. Jadi yakyu o shinai. Seperti itu. Oke. Lanjut. Terus ada kata benda diberikan madeni. Ya kan? Nah, madeninya di sini paling lambat gitu ya. Atau selambat-lambatnya digunakan untuk menunjukkan batas waktu atau deadline gitu ya. Seperti itu. Ashita madeni shukudai o shite kudasai. Tolong kerjakan PR paling lambat besok. Nah, seperti itu. Jadi ada batas waktunya nih kalau madeni. Pola kalimat madeni ya. Atau misalkan harus mengembalikan buku itu paling lambat Senin minggu depan. Raishuno Getsuyobi madeni sonohong o kae sanaya kereba narimaseng gitu. Harus. Nah, paling lambat. Nah, ini biasanya yang madeni sama paling lambat ini kira-kira biasanya bisa bareng nih karena ada korelasi keterkaitannya seperti itu ya. Madeni paling lambat. Kita langsung latihannya madeni. Mana ya? Nakereba, ini nakereba narimaseng. Madeninya sebelah mana ya? Temoides. Nah, ini madeni yang nomor 4. Boleh dibaca dulu contoh soalnya, Suci-san? Nanji madeni ryoe kaerimasu ka? Nanji madeni ryokoe kaeranakereba arimasen ka? 12時までに帰らなければありません。 Berarti artinya apa? Pertanyaannya? Sampai kapan pulang dari perjalanan? Oh iya, Rio ini asrama. Oh iya, asrama. Pulang ke asrama.
harus nakereba narimaseng, harus pulang. Jadi maksudnya ini batas waktu jam malam ya sebenarnya ini. Sebenarnya jam malamnya tuh kalau di kampus gitu kan harus pulang ke asrama sampai jam berapa. Nah, seperti itu ya. Seperti itu. Jadi harus pulang sampai jam 12 gitu. Mungkin 12 malam kalau di sini maksudnya ya. Gitu. Gitu. Jangan lupa kalau nggak ada wa-nya, berarti nerjemahinnya dari belakang. Kalau nggak ada partikel wa. Gitu ya. Harus pulang ke asrama sampai jam berapa? Sampai batas waktu, Madeni. Seperti itu. Ya berhubungan dengan waktu pasti biasanya. Dengan tanggal, waktu gitu ya. Madeni itu biasanya berhubungan dengan waktu, tanggal, seperti itu. Keterangan waktu pokoknya. Kalau nomor 1, silakan Yuli. Nandohi Madeni, Mhm. Sonohon o, Sonohon o, Kaishimasu ka, Mhm. Suyobi, Mhm. Jadi dalam kurung jawabannya. Nanyobi, Mhm. Kalimat pertanyaannya dulu diubah jadi nakereba narimaseng. Kaeshimaska ini mengembalikan. Nah, mengembalikan buku. Kaeshimaska diubah jadi nakereba narimaseng jadi apa? Kaeranai. Ya, betul. Kaeranai. Kaeranai, betul. Mhm. Jadi, kaerana kereba. Kaerana kereba narimasenka. Jawabannya? Suyobi Madeni. Suyobi Madeni. Nah, seperti Suyobi itu. Madeni, Mhm. Kaeranai, Kereba. Narimaseng. Seperti itu. Kaerana kereba narimaseng. Seperti itu. Sorry, bukan kaera. Kaesa. Kok kaera sih? Kan ini kaesi, Mas. Kaesana. Kaesana kereba narimaseng. Kaesu. Kaesu mengembalikan yang ini. Jadi kaesanai. Nah, ini. Negatifnya. Kaesana. Kaesana kereba. Lanjut 2. Suci-san. Nanmaire foto kakana kereba narimasen ka? Betul, Gus. Jugo mai made ni kakana kereba narimasen. Hai. Ini mai-nya apa artinya? Lembar. Hai, betul, lembar ya. Karena berhubungan dengan laporan, repoto. Jadi berapa banyak nih yang harus saya tulis laporannya, seperti itu. Berapa banyak lembar gitu, halaman seperti itu ya. Oh, ternyata ada 15 halaman yang harus ditulis laporannya seperti itu. Lanjut 3, Yuli. Ichi-ichi ni nankai kusuri o nomimasu ka? Diubah dulu pertanyaannya. Iya, ininya nih. Ichi-ichi ni nankai kusuri o
Nomi. Nomu ya jadi. Jadi noma. Noma ya. Mm-mm. Naik noma. Noma nai. Noma. Nah, Kireba. mm-mm. Kireba itu Noma na. enggak? Hmm? Kireba itu enggak? Pakai dong, tetap pakai. Ini kita lagi latihan nakereba nari masing semua soalnya. Di nomor 4 ini semuanya berarti harus diubah jadi bentuk nai semua nih. Bentuk keharusan. Jadi kalau artinya nih kan nomor 3 apa artinya, Juli? Arti dari pertanyaannya dulu. Kusuri itu apa sih? Kusuri obat. Obat. Itu berapa kali minum obat? Dalam 1 hari. Iya. Ichinichi itu 1 hari. Ichinichi. Ichinichi ini nankai. Kai itu berapa kali gitu kan. Kainya itu berkali ya maksudnya ya. Untuk menunjukkan frekuensi gitu kan. Berapa kali nih saya harus minum obatnya dalam 1 hari gitu. Jawabannya? Sankai bukan? Ya ini, yang ini pakai ini jawabannya. Tiga. Mm-mm. Sankai Madini Nomaranai. Nomana kereba. Nomaranai Kereba. Pakai Kalau nomor. Rana itu buat tanya ya sih. Kenapa? Kan tadi yang di atas. Oh bukan. Ini tergantung kalimatnya, kata kerjanya. Kata kerja kelompok 1, kelompok 2. Nah itu. Iya, kelompok 1 apa kelompok 2? Nah, kelompok 1 yang tadi nih. Yang bunyinya bentuk U, bentuk kamusnya, jadi bentuk A. Kalau nomu, kelompok 1 soalnya. Tapi kalau yang kairu, jadi ini. Kaenai. Kayak tabenai nih, kayak gini. Karena bentuknya ru. Nah, ini bukan karena ini ya. Bukan karena kalimat tanya atau bukan. Tapi kelompok kata kerjanya. Kelompok 1, kelompok 2. Gitu. Nomimas, nomu, itu kelompok 1. Kalau kairu pulang nih soalnya. Jadi kairanai dia. Gitu. Nah, ini perbedaannya kelompok 1 dan kelompok 2 nih. Gitu, nggak apa-apa. Nanti dipelajarin lagi. Seperti itu kelompok 1, kelompok 2. Nomu. Nomimas, minas, nomu. Nah, yang bentuknya u. Nah, ini berubahnya jadi nomanai. Kayak gitu ya. Seperti ini banyak soalnya gitu. Jadi nanti seragam semua nih mereka berubahnya nih kata kerja 1 ini. Kayak gitu. Kalau kairu kata kerja kelompok 2. Nah, semuanya ini nanti kelompok 2 yang ru ini. Jadi kairanai, hasiranai gitu ya. Berubahnya tuh sama semua nanti. Kayak gitu. Jadi kita belajar polanya dulu nih. Nanti kedepannya karena kata kerjanya banyak gitu ya. Nah, kamu udah dapat polanya dulu, patternnya dulu seperti itu. Oke? Kalau dia pakai ro itu, Mm-mm. kalau dia u itu gimana sih? Tahu dia harus tahu dulu. Harus tahu Di bentuk hafal kamusnya. berarti. Ya? Oh, Mm-mm. ini tuh nomi. Tiba-tiba jadi u kan. Nah, Mm-mm. dari u tiba-tiba jadi a. Nah, itu kita belajarnya di bab 8 itu. Atau bab berapa ya? Bab 14 kalau nggak salah. Bab Yang kemarin 14. itu. Ada di bab 14. Mungkin pas itu nggak masuk ya? Atau gimana si Yuli? Yang ini. Ada di sini dia. Di bab 14. Nanti coba buka lagi. Bab 14.
kayak nomimas, ya kan, akhiran i. Nah, ini kita belajar bentuk kamus nih, bentuk kamus lagi, balik lagi nih. Oh itu, oh ini, oh yang ini. Ya, ini Oh, dari iya. sini, betul. Nah, ini memang perlu dikuasain dulu sih memang. Bentuk mas diubah jadi bentuk kamus, gitu kan. Kemudian sama bentuk T, soalnya satu lagi. Gitu. Jadi bentuk kamus sekarang kita pakai untuk bentuk informal nih, gitu kan, untuk percakapan sehari-hari. Gitu. Kaiwa nanti di Jepang percakapan sehari-harinya itu biasanya pakai yang bentuk informal aja gitu. Kalau bentuk sopan itu biasanya cuma buat kerja, buat ke atasan gitu ya. Tapi kalau ke sesama temen gitu ya, harusnya pakai bentuk-bentuk yang kaiwa normal seperti itu. Biar nggak dianggap kaku lah, seperti itu ya. Seperti itu sih. Berarti ini based on ininya ya, saya bentuk kamusnya diterapkan yang ini. Iya. Jadi nanti dicoba di latihan lagi nih, Yuli ya, seperti itu. Sama Suci, Cindy juga nanti kayak gitu. Bentuk mas jadi bentuk kamus, karena nanti kepake di bab bab berapa nih? Bab 17 gitu ya. Kayak gitu. Ke bentuk nai dia. Ketika bentuk nai ya mau nggak mau harus tahu dulu bentuk kamusnya gimana gitu ya. Karena sebenarnya sih sejujur-jujurnya ya, lebih gampang sebenarnya belajarnya dari bentuk kamus sebenarnya. Bentuk kamus ke bentuk mas, kemudian dari bentuk kamus ke bentuk nai, bentuk kamus ke bentuk t. Nah, itu sebenarnya. Kalau di Jepangnya sendiri, mereka belajarnya dari bentuk kamus, bukan dari bentuk mas kayak kita. Karena kita pakai buku Minano Nihongo gitu kan. Minano Nihongo itu sebenarnya ditujukannya khusus untuk orang-orang yang mau kerja kaigo, orang-orang yang mau kerja konstruksi kayak gitu tuh. Dulu digunakannya tuh. Seperti itu. Makanya kenapa harus pakai bentuk mas. Bentuk mas itu bentuk sopan. Tapi kalau orang Jepang, mereka belajar dari sekolah dasar, dari SD gitu, anak TK-nya, mereka belajarnya dari bentuk kamus. Nah, itu perbedaan kita sama orang Jepang asli belajarnya. Kayak gitu. Ya mau nggak mau, kalau kita kan orang asing gitu ya, yang mau kerja atau tinggal di Jepang, ya mungkin ya mereka nganggapnya harus sopan dulu kamu mau kerja di negara orang, ibarat kata gitu. Seperti itu. Makanya kenapa belajarnya dari bentuk mas jadinya kita. Sedangkan kurikulum di Jepang itu dari anak SD-nya mereka belajar dari bentuk kamus, kemudian dari bentuk diubah gitu, dari bentuk kamus ke bentuk T, ke bentuk naik, ke bentuk mas, seperti itu. Kayak gitu. Nah, oke, ada lagi? Jadi sisanya nanti coba dikerjain ya, masing-masing. Ini di punya saya udah ada jawabannya semua nih. Kayak gitu. Pernah saya kerjain sih. Belum saya hapus, belum sempet nih. Nah, ini juga coba dikerjain, karena kita kan belum latihan bentuk nai kan. Nah, ini nanti nomor 17 nih, coba nanti kamu kerjain sendiri gitu ya. Listeningnya juga jangan lupa, listeningnya kayak gitu. Jadi mesti balance lah pokoknya belajarnya ya. Jangan cuman belajar pola kalimat doang, atau belajar mojigoi, ya kan, kotoba gitu kan. Menurut saya pakai seimbangin juga listening gitu ya, audio visualnya dipelajarin juga gitu kan. Seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaannya minasan?
Halo? Belum ada sih. Kalau ada, tanya kali. Ya, oke. Pokoknya kalau nggak ngerti ya udah tanya aja pokoknya gitu ya, seperti itu. Bentuk nai de kudasai, nakereba narimaseng, temoides, kemudian madeni. Oke. Kayak udah semua. Gitu. Jadi nanti kalau ada pesan dari saya nih ya gitu ya. Misalkan hari ini kamu belajar nih, mungkin besok lupa langsung juga seperti itu. Jadi menurut saya coba belajar misalkan seminggu nih. Nanti misalkan hari Minggu atau hari Sabtu nanti diulang lagi, fokusyu lagi kayak gitu. Bab-bab yang 1 minggu lalu udah dibahas gitu ya, udah dipelajari. Nah kayak gitu itu namanya ada golden periodnya sih seperti itu ya, kayak gitu. Ada momen emas gitu ya, dimana kita manusia itu mungkin kalau sehari dipelajarin gitu, besoknya ya lupa atau gimana gitu ya. Tapi jangan khawatir kalau misalnya seperti itu, karena memang ya namanya manusia harus berproses gitu kan, belajar gitu kan, harus diulang lagi gitu. Tapi ngulangnya itu jangan maksudnya besok mengulang pelajaran yang sama, nggak usah gitu. Kalau bisa ya besok ada materi baru ya nggak apa-apa, materi baru lagi. Nanti dalam seminggu nih, yang penting kalian bikin catatan dulu sekarang kayak gitu, bikin catatan gitu ya. Kemudian nanti seminggu berikutnya nanti atau sebulan berikutnya nanti diulang lagi gitu, review lagi materinya. Seperti itu cara belajarnya memang kayak gitu. Kalau lupa lihat lagi catatannya seperti itu. Karena dari yang udah-udah sih mungkin ya kalau nggak pakai catatan nih, cuman ngandelin dari buku Mina gitu ya, itu akan ya nantinya mungkin ketika lagi malas gitu ya buka buku Mina, lupa malas gitu buka buku Mina, nanti jadi ya nggak dibaca lagi bukunya. Seperti itu sih yang udah-udah. Makanya kalau saya sih selalu punya catatan terus ya kayak gitu, catatan sendiri gitu ya. Saya catat ulang, terutama kalau kayak bentuk T, ya kan, saya summary gitu kan. Somatome itu dirangkum gitu ya. Bentuk T itu apa aja nih? Tulis bentuk T. Nanti semakin lama semakin banyak nih bentuk T. Oh, ternyata fungsi bentuk T itu untuk pola kalimat yang ini gitu. Nanti kelihatan baru ada polanya gitu ya. Oh, ternyata caranya belajar itu seperti ini kalau bunpo, pola kalimat gitu. Kalau dari buku Mina kan ngacak-ngacak nih kan, ya udah memang harus berproses seperti itu sih kayak gitu. Tapi nanti kalian rangkum sendiri tuh di dalam catatan, kalian salin ulang, tapi jangan salin ulang yang kayak dari buku Mina gini, nanti kalian repot. Kalau saya caranya tuh nyatetnya nanti bentuk T apa aja fungsinya, bentuk tak nanti apa aja fungsinya, karena nanti sampai N3 nanti akan ada masih banyak kayak gitu, masih kepake gitu di selanjutnya gitu ya. Pola kalimat sampai N3 itu banyak masih. Itulah kenapa gunanya ya nanti udah N3 pun saya masih ngulang nanti materi N5 N4 kayak gini nih, ngulang lagi kayak gitu. Saya ngajar sambil belajar juga buat saya juga sebenarnya seperti itu gitu. Hanya orang-orang lulus N3 N2 nanti disuruh N5 N4 lagi gitu kan, ada lupa-lupa, mungkin kanji pasti ingat, biasanya kanjinya ingat gitu ya. Tapi kalau pola-pola ini mungkin udah lupa lagi pakai apa gitu ya. Ya itu wajar. Karena memang nanti kalau udah N3, N2 apalagi, nanti pola-pola kalimat mas ini bagi mereka kaku gitu.
gitu bagi mereka karena udah keseringan pakai bentuk yang bentuk kaiwa biasa yang pakai nai, pakai bentuk kamus. Nah, itu mereka pasti akan sering pakainya itu. Seperti itu. Bentuk mas, maseng itu sampai N3 paling gitu ya. Oke. Ini udah. Oke, ada lagi pertanyaannya? Kalau nggak ada, kita akhiri kelasnya, minasan. Sampai sini. Ada yang mau bertanya lagi? Oke. Kyomo ichinichi otsukare sama desu, minasan. Hai. Hai. Oke. Recording stopped.